pertemuan tadi sudah ada rekan kita yang berada di sana, sudah ada Safaati Suryo. Iya, Safaati Suryo, dan juga di gedung DPP PDIP ada sudah Ramadan. ada Ramadan Wibisono. Terlebih dahulu kita menuju ke Jalan Teguh Umar. Ada Safaati Suryo. Hingga petang ini apa informasi yang Anda dapatkan di Teguh Umar, Safaati? Ya, pemirsa, rapat pengurus tingkat DPP PDI Perjuangan yang khusus membahas pemilihan Gubernur DKI Jakarta di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang semula dijadwalkan siang tadi batal dilaksanakan. Namun tadi kami sempat melihat kedatangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga didampingi oleh Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Kedatangan Hasto dan juga Eriko Sotarduga ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat ini yakni untuk melaporkan persiapan perkembangan pilkada serentak di sejumlah daerah di Indonesia, kemudian juga untuk membahas isu-isu strategis dan juga membahas masalah eksternal parpol. Dan ketika berbincang dengan para wartawan, Hasto juga sempat membantah rencana kedatangan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini yang sebelumnya dijadwalkan akan datang ke ibu kota DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Kemudian pemirsa, Hasto Kristianto juga tadi sempat kembali menyampaikan 3 opsi yang sudah disiapkan oleh PDI Perjuangan dalam rangka menghadapi Pilgub DKI Jakarta Februari 2017 mendatang, yang juga pada siang tadi sudah disampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketiga opsi tersebut yang telah disiapkan oleh PDI Perjuangan, diantaranya yang pertama, PDIP akan tetap melanjutkan pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat. Menurut Hasto, opsi ini berasal dari aspirasi dari arus bawah dan PDI Perjuangan akan terus mempertimbangkan opsi tersebut. Kemudian opsi yang kedua, PDI Perjuangan akan menjaring nama-nama yang sebelumnya pernah dilakukan fit and proper test oleh PDI Perjuangan pada Mei 2016 lalu yang telah diikuti oleh sedikitnya 26 nama, di mana penjaringan ini dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan pertimbangan objektif dan juga pertimbangan politik. Dan pemirsa, opsi ketiga yang sudah disiapkan oleh PDI Perjuangan yakni dengan melahirkan pemimpin yang dihasilkan oleh pemetaan politik internal parpol. Pemetaan politik ini yakni dengan melirik sejumlah nama yang sebelumnya sudah banyak beredar jelang pilkada serentak atau jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 ini, diantaranya Sandiaga Uno, kemudian Jarod Saiful Hidayat, atau bahkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang juga masuk dalam pemetaan politik internal PDI Perjuangan yang saat ini setengah santer dibicarakan atau diberitakan. Namun sampai saat ini menurut Hasto Kristianto, PDI Perjuangan belum juga menentukan nama-nama yang nantinya akan diusung oleh PDI Perjuangan di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Dan pemirsa, berikut cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat setelah menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian hampir provinsi-provinsi besar kami sudah putuskan, dari luar Jawa terlebih dahulu, baru kemudian masuk hingga akhirnya kami nantinya pada waktu yang tepat akan kami bahas untuk daerah khusus ibu kota. Jadi sampai sekarang untuk DKI belum ada keputusan, meskipun berbagai skenario telah kami sampaikan juga kepada Ibu Ketua Umum. Kalau skenario kan sudah ada, tinggal proses untuk pengambilan keputusan akhir, dan kami mencermati mengingat DKI ini sebagai representasi dari seluruh pergerakan politik nasional, dan DKI merupakan ibu kota negara, sangat wajar apabila DKI mendapatkan perhatian yang begitu besar. Pemirsa, dalam kesempatan siang tadi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga kembali mengapresiasi pembentukan koalisi kekeluargaan yang sudah dibentuk pada Senin lalu oleh 7 partai politik. Meskipun belum diresmikan oleh tingkat DPP PDI Perjuangan, namun Hasto memuji pembentukan koalisi kekeluargaan karena ini menunjukkan bahwa untuk melahirkan calon pemimpin di Jakarta ini perlu untuk menggunakan kekuatan kolektif rakyat dan juga kekuatan partai politik. Demikian informasi sementara yang dapat kami kabarkan, kembali ke studio. Ya, Safaati dari kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita menuju ke kantor Ramadan Wibisono. Ramadan, apa hasil pertemuan atau rapat di kantor DPP PDIP?
Iya, Divi serta pemirsa, beberapa menit yang lalu baru saja rapat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat berakhir. Rapat dimulai sekitar pukul 2 siang tadi, berlangsung sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Dan rapat tersebut dihadiri sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Di antaranya tadi ada juga Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan juga Wasekjen Eriko Sutarduga, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Dalam keterangannya kepada teman-teman wartawan, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa rapat pada hari ini merupakan rapat rutin biasa yang dilakukan oleh pengurus pusat DPP PDI Perjuangan setiap hari Kamis dan Jumat. Dalam rapat ini dibahas segala macam masalah, baik itu masalah eksternal maupun masalah internal, termasuk juga membahas masalah pilkada serentak, namun tidak spesifik membahas pilkada di DKI Jakarta, karena sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bahwa menginstruksikan untuk saat ini tidak spesifik membahas pilkada di wilayah DKI Jakarta, karena didahulukan adalah membahas persiapan pilkada serentak di sejumlah daerah, diantaranya di 27 kabupaten dan kota. Nanti pada saat-saat terakhir baru akan dibahas masalah pilkada di wilayah DKI Jakarta. Alhasil PDI Perjuangan sendiri juga belum menentukan pasangan calon yang akan diusung pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Berikut kutipan pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Kami diminta untuk lebih mengkonsentrasikan persiapan pengajuan pasangan-pasangan di daerah terlebih dulu. Ya, itu artinya penentuan nama untuk Jakarta akan dipending jadi dulu. tadi kami memutuskan ya Papua Barat, Sulawesi Barat, Banten, ya. Jadi terus kemudian lari ke kabupaten kota sambil menunggu karena DKI sangat dinamis. Itu sebabnya Ketua Umum menginstruksikan agar kami fokus ke daerah-daerah karena tidak adil pemberitaan yang di daerah sangat sepi, sementara sebagian besar media massa lebih mengkonsentrasikan untuk DKI. Kemudian apakah di pertemuan tadi di Teguh Umar ada pembicaraan juga soal nama-nama yang akan diceritakan dalam itu, apakah ditinggi? Oh, semua masuk shortlist. Ya, semua masuk shortlist. Masuk daftar pendek yang dibahas. Ya, Semua itu siapa aja, Pak? Ya. Iya pemirsa, menyikapi banyaknya desakan dari rekan-rekan partai politik koalisi PDIP yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan, dan juga desakan dari internal agar PDIP segera mendeklarasikan pasangan calon, PDIP menerima dan mempertimbangkan segala aspirasi yang masuk ke tubuh PDIP. Namun PDIP tetap menyerahkan semuanya kepada parpol-parpol lain agar jika tidak sabar ingin mendeklarasikan pasangan calon, dapat lebih dulu mendeklarasikan pasangan calon, karena PDIP tetap berpegang tetap memiliki kriteria pasangan calon yang akan diusung untuk pilkada DKI Jakarta, namun baru akan dibahas pada saat terakhir. Jadi jika ada parpol-parpol lain yang ingin mendeklarasikan pasangan calon untuk diusung dalam pilkada DKI Jakarta, PDI Perjuangan mempersilahkan kepada parpol-parpol tersebut. Demikian informasi dari kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio. Terima kasih Ramadan Wisono dan juga Safati Suryo melaporkan dari Menteng, Jakarta Pusat. Gabung dengan rekan Fahmi Dwi Sutrisno di Balai Kota DKI Jakarta. Selamat siang Fahmi, bagaimana dengan pertemuan antara Sandiaga Uno dengan Gubernur DKI Jakarta? Ya, selamat siang Sira dan Winda. Memang betul sekali bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno siang tadi pukul 10 pagi tadi mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan itu tak lain ingin menemui Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saiful Hidayat untuk melaporkan hasil operasi pasar yang dilakukan APSI kepada pedagang DKI Jakarta, bahwa hasil temuan Uno saat ini dari pasca Lebaran kemarin hingga saat ini lonjakan harga kebutuhan bahan pokok belum juga turun signifikan. Namun saat ditanya wartawan mengenai sepak terjang Pilkada DKI 2017, Sandiaga Uno menolak berkomentar banyak. Saat wartawan menanyakan apakah jika nantinya Sekda Saifullah Hidayat menjadi wakil pasangan Uno juga belum bisa berkomentar. Uno mengaku bahwa kedatangan ini hanya untuk bersilaturahmi kepada pejabat DKI Jakarta saja. Dan ada pernyataan menarik saat dirinya juga bertemu kepada
Ada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang juga akan menjadi rivalnya nanti di Pilkada 2017. Sandiaga Uno tidak bisa berkomentar banyak soal pertemuannya itu, cuman dia menitip beratkan kepada Uno bahwa banyaknya simpatisan atau banyaknya pesan-pesan sara yang dilontarkan dari oknum-oknum partai kepada dirinya. Dan itu cukup mengganggu Basuki Cahayapurnama saat pemilihan nanti maju di DKI 2017. Berikut kutipan wawancara Sandiaga Uno saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. YouTube kan, YouTube pendapat Bang. Tapi intinya ada 25 menit, saya bicara mungkin cuma 1 menit, Pak Gubernur bicara 24 menit. Dan, apa yang dibahas? Ya isu-isu terkini. Saya laporkan bahwa saya sudah mendapat surat rekomendasi dari Partai Gerindra tanggal 29 Juli. Langsung Partai Gerindra sekarang lagi membangun mekanisme koalisi dan itu dilakukan oleh pimpinan partai. Pak Gubernur menyampaikan secara definitif kepada Gerindra dan mungkin nanti saya sampaikan juga kepada pimpinan partai bahwa Pak Gubernur sangat terusik dengan isu-isu sara dan primordialisme yang dikedepankan. Pak Gubernur menyatakan kalau mau berantem, gue juga bisa berantem gitu. Dan dia cukup fit katanya, olahraganya sudah cukup sehat katanya. Saya ajak lari sih besok hari Minggu, tapi kelihatan dia nggak bersedia, dia lebih suka berantem katanya. Jadi saya bilang saya kesini bukan mau ajak ribut Pak, saya nggak mau rusuh. Ya, pasca pertemuannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Uno juga sempatkan mengelilingi komplek Balai Kota DKI Jakarta. Dirinya berkelakar bila nantinya ia menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dirinya sudah tahu apa saja yang ada di komplek Balai Kota DKI Jakarta. Berikut Sira dan Winda. Ya, demikian pemirsa laporan Fahmi Dwi Sutrisno langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ini jangan-jangan Ahok menyendiri ini untuk memancing Risma ataupun takut kehadiran Risma dalam Pilkada DKI. Ada sedikit kekhawatirannya jika Risma datang ke Jakarta. Kita akan melihat pernyataannya berikut ini. Ini Jakarta gimana nih? Kok beda banget sama Surabaya? Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum? Bisa kayak gitu kan? Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan kepada masyarakat. Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Gitu loh. Ini Jakarta, ini bukan cuma Jakarta Selatan nih, ini utara, pusat, timur, barat, itu beda, gitu loh. Jadi komparasinya masih bandinginnya, misalnya kalau lihat cuma Jakarta Pusat, menurut kamu kalau cuma di tengah kota ini bagus nggak? Ya bagus dong, cuma di sini doang kok. Nah itu saya katakan ini menarik. Nah kita harapkan banyak calon kepala daerah datang. Iya, memang pernyataan yang dilontarkan oleh Ahok ini akhirnya mendapatkan reaksi juga ya dari Ibu Risma hari ini bahwa kata-kata Ahok yang membandingkan Surabaya dan Jakarta Selatan menyulut emosi Risma yang selama ini cenderung irit komentar mengenai Ahok ataupun Pilkada DKI. Mohon maaf ya, aku warga Surabaya, taruhlah lepas aku dari wali kota, aku juga warga Surabaya yang aku punya harga diri. Ya. Jadi aku melihat ini, aku coba lihat datanya ya. Kita sama-sama lihat. Surabaya luasnya 374 ini ya. Ini dataku, 374,8 km persegi. Jakarta luasnya ini 661,5 km persegi. Sekarang seapanya? Setengahnya Bu ya? Seperempat. Ya. Lebih besar dari separuh kan luasku ya. Dah ya. Kita ketemu, kita ketemu ya separuhnya. Aku dipanggil wali kota ya. Aku dipanggil wali kota, beliaunya gubernur ya. Yang ketiga, jadi luasnya tadi sepakat kita separuh, saya wali kota, beliaunya gubernur. Beliaunya itu membawai 5 wali kota, 1 bupati ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta, 5 wali kota.
Ya, ini mesti tak. Kali kabar hari ini saya akan langsung mengajak Anda ke Surabaya, di mana Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini petang tadi menggelar jumpa pers untuk menjawab tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ada Nachota di Surabaya akan menginformasikan kabar selengkapnya kepada Anda. Nachota, silahkan. Baik Brigita dan juga pemirsa, akhirnya setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menanggapi atau merespon pernyataan atau statement dari Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta, dengan menggelar jumpa pers atau preskon petang tadi di Balai Kota, tempat saya mengabarkan saat ini. Tadi, siang atau tadi, tepatnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat memberikan statement-statement di mana hal tersebut menyangkut paut tentang Kota Surabaya, dan praktis Ibu Risma langsung merespon hal tersebut dengan mengadakan preskon di Surabaya. Dan berikut ada sedikit cuplikan dari pernyataan Ibu Risma pada preskon petang tadi. Sekali lagi ini bukan ini. Nah, aku kan kalau lama-lama kok seolah-olah Surabaya terus Surabaya itu salah apa? Kami salah apa sama Pak Ahok? Ada indikasi sentimen pribadi mungkin? Aku nggak tahu. Wong aku juga jawabnya terus, teman-teman kan berapa kali nanya juga jawabanku sama, kan nggak pernah berubah. Itu. Jadi aku nggak tahu untuk apa takut. Untuk apa takut? Beliaunya kan incumbent, nggak perlu takut. Ya kan? Siapapun itu lawannya loh, nggak perlu takut. Ya kan, beliaunya kan incumbent. Kalau incumbent itu kerjanya baik selama 5 tahun, nggak usah takut. Aku kemarin itu loh yang undang warga. Aku kalau nggak saking kan gimana warga kesini, ya terpaksa ikut warga yang membuat gambar-gambarku, bukan aku. Warga yang nyiapkan sendiri makanan sampai ibu itu nggak mau disuguhi kue. Ibu tuh maunya kalau penjem, tahu mereka mbak. Iya, wah semuanya nyiapin warga, jadi nggak usah takut Pak Ahok. Menurut saya, karena kalau incumbent itu kalau sampai itu ya salahnya sendiri. Tapi nggak perlu takut kalau kita kerja baik, masyarakat itu loh pasti seneng. Nggak usah dipeksa-peksa. Bu Risma tidak khawatir reaksi ini jadi menimbulkan atau yang berpikir bahwa ini sebenarnya akan jadi head to head antara ibu dengan Pak Ahok gitu? Lah ya, beliaunya kok yang membuat. Saya ya bingung. Tadi aku maunya nggak itu, tapi ini ngomong ini adalah harga diri orang warga Surabaya. Saya harus ngomong begitu. Siapa ngomong kita? Sekarang saya juga nggak pingin dibilang Surabaya besar. Ya, kita nggak pingin. Cuman kan nggak bisa kemudian Surabaya itu seperti ini, gitu kan? Ya ini lah. Saya bilang meremehkan ini. Semacam mancing gitu. Ya mungkin. cuman kan aku harus ngomong daripada nanti orang Surabaya yang itu kan. Saya harus nyampaikan. Jadi ini nggak perlu takut Pak Ahok, nggak perlu apapun lah. Saya pikir wong beliaunya incumbent kok. Bu, ada upaya hukum atau pernyataan ke Menteri Dalam Negeri? Nanti kita lihat lah ya. Saya pikir nggak itu. Cuman saya ingin menyampaikan untuk apa nyinggung-nyinggung Surabaya terus gitu loh. Untuk apa gitu loh. Kami juga nggak ingin kok. Kita ingin bekerja ini bukan untuk dipamerkan atau bukan untuk itu untuk kesejahteraan orang Surabaya. Kita kerja dan itu kita lakukan bersama-sama masyarakat Surabaya. Nggak mungkin coba kalau warga Surabaya itu tidak menjaga kebersihan, nggak mungkin kota ini jadi bagus kan. Brigita. Apakah memang benar bahwa esok hari ini akan ada pertemuan antara Tri Risma hari ini dengan para petinggi PDI Perjuangan yang kabarnya ini sudah berangkat ke Surabaya? Brigita, dari informasi yang kami dapatkan, kalau boleh bercerita, tadi pagi kami sempat mengikuti agenda Tri Risma hari ini sepanjang hari, dari pagi sekitar pukul 5.30 hingga siang, dan di sela-sela aktivitas beliau berkunjung ke sejumlah daerah di Surabaya, beliau sempat mengatakan memang kemarin sempat di Jakarta, namun beliau tidak bertemu dengan ketua dari PDIP sendiri, dan juga memang hingga saat ini beliau mengaku bahwa belum bertemu dengan ketua umum PDI Perjuangan, dan juga belum ada
ataupun belum ada pernyataan resmi ataupun belum ada istilahnya pemberitahuan dari pihak partai tentang apakah dirinya diusung atau tidak dalam cagup Pilgub DKI 2017 mendatang di DKI Jakarta. Sementara itu memang Risma juga tidak menampik bahwa dirinya akan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sesegera mungkin untuk membicarakan tentang Pilgub DKI ini, dan kami juga masih menunggu. Sebenarnya di Surabaya juga masih belum, kami tim juga belum mendapatkan informasi apakah benar besok ada kunjungan dari Jakarta ke Surabaya untuk membahas hal tersebut, ataukah ada hal lain, atau apakah mungkin Risma yang ke Jakarta atau pihak Jakarta yang akan ke Surabaya. Demikian yang dapat kami informasikan dari Surabaya. Sementara itu dulu kembali ke berita di Jakarta. Baik, Nachota Yesida, terima kasih laporannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan perihal luas wilayah, pernyataan Ahok yang membandingkan Surabaya dan Jakarta Selatan telah membuat Risma berang. Iya, dan ia pun langsung membeberkan luas wilayah Surabaya yang lebih dari separuh luas wilayah DKI Jakarta. Kita lihat perbandingannya, meskipun Ahok membantah membandingkan luasnya, hanya setara bahwa Surabaya adalah kota administratif, termasuk juga Jakarta Selatan. Ini kalau kita bandingkan, DKI Jakarta luas provinsi 662 km persegi, kemudian jumlah penduduk lebih dari 10 juta, APBD 67 triliun rupiah. Kita akan melihat bagaimana kondisi di Surabaya. Nah, kalau Jakarta Selatan sendiri, hanya 141 km persegi. Gitu ya. Jumlah penduduk 2.164.070 jiwa. Sementara kita melihat perbandingan di Surabaya, kalau tadi adalah Jakarta, dan kita mengambil satu sampel di Jakarta Selatan. Di Surabaya, luas wilayah ada 350,54 meter persegi dengan jumlah penduduk 2 juta lebih, dengan APBD 7,9 triliun rupiah. Artinya luas Surabaya setengahnya ya, setengah lebih dari luas Jakarta. Meskipun tadi Ahok bilang bahwa tidak membandingkan secara luas, tapi bahwa Surabaya betul kota administratif sama dengan kota Surabaya, Jakarta Selatan. Dan memang ini langsung apa yang dikatakan Ahok mendapat reaksi cepat dari Bu Risma. Dan pengacara kita akan kembali lagi dengan kabar lainnya, Divi. Ya, di antaranya ini ada pengacara Jessica, laporan Ahok ke Risma sebagai bentuk ketakutan sang petahana jika wali kota Surabaya akan menjadi penantangnya. Ya, dan mungkinkah jawaban Risma juga sebagai sinyal dirinya akan diusung PDIP di Pilkada Ibu Kota 2017? Untuk mengetahuinya sudah hadir Ketua DPP PDIP Bidang Politik Andreas Parera, dan juga dari kantor DPP Golkar ada Nusron Wahid, Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Petahana. Selamat petang untuk Anda berdua. Mungkin terlebih dahulu sebelum ke Pak Andreas, saya akan nanya dulu ke Bang Nusron dengan apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Mungkin kita memperhatikan dengan statement-statement atau sindiran yang diucapkan oleh Ahok. Apakah memang ini karena ada rasa kegusaran yang terjadi atau ada rasa ketakutan, Bang Nusron? Nggak ada rasa gusar atau rasa takut, nggak ada. Kalau saya lihat tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Ahok kan justru memuji Bu Risma. Kalau Bu Risma mencermati dan membaca serta melihat apa yang disampaikan Pak Ahok secara utuh dan sempurna, saya kira Bu Risma tidak akan marah dan juga tidak akan mencak-mencak gitu kalau orang Jawa bilang. Apa yang disampaikan tadi justru itu memuji kinerja Bu Risma. Hanya saja membandingkan Surabaya dengan membandingkan Jakarta tentunya tidak apple to apple gitu. Itu kan kira-kira makna semantik yang terkandung terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi seperti itu. Saya yakin statement Bu Risma itu dibuat ketika Bu Risma belum mengetahui secara utuh dan sempurna tentang apa yang disampaikan Pak Ahok. Kemudian seakan-akan modus pertanyaannya adalah warga Surabaya diremehkan oleh Pak Ahok. Kalau modus pertanyaannya seperti itu, ya pasti Bu Risma marah. Tapi kalau Bu Risma melihat ulang apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi, tidak ada, saya yakin Bu Risma pun tidak akan marah. Saya kenal Bu Risma dengan baik, bukan tipe orang yang senang marah. Kalau dia melihat masukan-masukan secara utuh dan sempurna. Kalau bermaksud memuji, ini ada kata yang cukup membandingkan, bagaimana bandingkan kota dulu kan, Solo lebih kecil dari Surabaya, kemudian
dari wali kota Solo bisa jadi presiden, kemudian apalagi wali kota Surabaya, untuk kemudian ini sindiran yang kedua begitu, mendingkan lokasi, kemudian keindahan. Jadi kesannya ini yang awalnya dirasakan itu justru ngadu domba antara kader PDIP begitu. Tolong dimakna ya, Anda dulu. Ya. Bukan, Anda salah memahaminya. Anda itu dulu belajar bahasa Indonesia apa tidak? Kalau Anda belajar bahasa Indonesia dengan baik, tentunya Anda bisa memaknai bahwa yang namanya memimpin Solo berhasil, memimpin Surabaya berhasil, ya bisa-bisa saja. Kalau memimpin Jakarta, memimpin Surabaya berhasil, bahkan orang Jakarta harus belajar dari Surabaya. Hanya saja yang namanya Jakarta dengan Surabaya itu tentunya berbeda. Karena Jakarta itu adalah provinsi, Surabaya itu adalah kota madya. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan dari statement itu, dan tidak ada rasa kemarahan. Karena apa? Sebetulnya tidak utuh. Saya yakin Bu Risma itu mendengar itu tidak utuh. Jadi Anda jangan membanding-bandingkan dan jangan mencoba. Coba Anda putar ulang deh. Putar ulang dan pahami secara betul, apa yang saya katakan juga ini sama halnya dengan apa pendapat dari Bu Risma pun tidak sama. Tidak ada itu kalimat untuk mencoba. Saya yakin Bu Risma tidak membaca, tidak melihat itu. Saya yakin. Saya kenal Bu Risma. Jadi coba putarkan ulang lagi ke Bu Risma. Kalau tanya seperti itu lagi, saya yakin tidak ada satu kalimat pun dari statement yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi itu mana yang bunyinya itu melecehkan warga Surabaya. Justru malah membanding-bandingkan kan. Kalau coba dibandingkan dengan kinerja kan malah bagus. Tadi kan justru seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Ahok sudah sangat sehat. Jadi jangan kemudian dimaknai secara berlebihan itu sebagai makna penghinaan terhadap warga Surabaya. Saya yakin kalau seandainya Bu Risma dikasih tahu dan ditabayunkan dengan baik dan diklarifikasikan dengan baik, tidak akan terjadi peruncingan seperti ini. Dan tadi siang kita sudah lihat Pak Ahok pun mengatakan tidak ada maksud seperti itu. Dan kalau saya baca dari statement tadi yang barusan diputar di TV One, di TV ini juga tidak ada satupun. Maksudnya gini Coba Pak, ketika ulang bukan lagi, masalah mana yang bahasa kalau begitu. bahwa yang ini semua wire, semua media pun sama teksnya Surabaya begitu. lebih kecil dan Surabaya lebih itu. Kalau Anda mempertanyakan kemampuan bahasa Indonesia, ini sama halnya dengan apa media online dan lain-lain, dan TV pun sama begitu coba Pak. Kalau suruh dibaca ulang, kalau seandainya Bu Risma, iya, saya yakin, tapi seandainya Bu Risma itu membaca itu lagi, tidak mungkin Bu Risma akan marah. Saya kenal Bu Risma, tapi saya yakin modus pertanyaan kepada Bu Risma adalah, Bu, Pak Ahok meremehkan orang Surabaya, pasti Bu Risma marah kalau pertanyaan seperti itu. Jadi coba ulang aja nanti seperti itu. Baik. Kalau dari DPP PDIP kalau melihatnya apa yang membuat akhirnya Ibu Risma marah? Karena Ibu Risma terkenal dengan irit bicara, tidak ingin menanggapi hal seperti ini. Ini adalah yang hal kedua kali terjadi, Bang Andreas. Ya bisa jadi, artinya pertanyaan yang disampaikan. Tapi menurut saya sih sebenarnya ya tidak perlu juga gitu mengomentari terlalu banyak tentang yang lain-lain, karena mungkin gaya-gaya komunikasi Pak Ahok kan dari awal kan. Kalau saya ini kan mengikuti proses ini kan sejak ketika beliau menyampaikan soal deadline buat PDI Perjuangan harus memutuskan secepatnya untuk beliau, kemudian dengan bahwa dia tidak butuh lagi dengan partai politik. Nah, sehingga yang mungkin tidak seperti itu yang dimaksud, tapi itu yang diungkapkan gitu. Tapi itulah dengan gaya komunikasi seperti itu tentu ya masyarakat tuh akan menilai gitu bagaimana seorang pemimpin di dalam berkomunikasi politik gitu. Atau jangan tidak lengkap Bu Risma menangkap seperti yang dikatakan oleh Mas Nusron gitu. Bisa jadi juga gitu, tapi ya di dalam ketidaklengkapan itu kan ada bagian-bagian gitu. Ada bagian-bagian yang bisa ya menimbulkan menimbulkan interpretasi seperti tadi kan. Orang kan tentu juga tidak harus melihat suatu ya, tapi kan dia juga bisa melihat, oh ini dengan bagian penggalan suatu cerita kan dia bisa menangkap kan apa sih sebenarnya
ekspresi yang makna implisit yang ada di balik itu. Karena memang ada gitu. pembandingan-pembandingan itu yang akhirnya membuat Ibu Risma berkomentar dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahok selama ini? Ya saya kira kan ini kan kita pakai bahasa yang sama, bahasa Indonesia semua kan. Jadi dan kan semua orang juga bisa melihat kan. Kalau semua media juga menyampaikan hal yang sama gitu. Jadi ya kalau saya melihat apa yang disampaikan, saya memahami hal seperti itu gitu. Ini kan artinya membuat suatu perbandingan. Mungkin kita bisa membuat melakukan eufemisme di dalam memperhalus gitu ya. Apakah ini juga sebuah strategi untuk nantinya maju dalam pilkada DKI ke depan, bagaimana nanti bertarung seandainya Bu Risma nanti maju dalam pilkada DKI. Tapi nanti Bang Rias dan juga Mas Nusron kita lanjutkan perbincangan saat lain. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita persegi dengan jumlah penduduk 2 juta lebih dengan APBD 7,9 triliun rupiah. Artinya luas Surabaya setengahnya ya, setengah lebih dari luas Jakarta. Meskipun tadi Ahok bilang bahwa tidak membandingkan secara luas, tapi bahwa Surabaya betul kota administratif sama dengan kota Surabaya, Jakarta Selatan. Ya, memang ini langsung apa yang dikatakan Ahok mendapat reaksi cepat dari Bu Risma. Dan pengacara kita akan kembali lagi dengan kabar lainnya, Divi. Ya, diantaranya ini ada pengacara Jessica, laporan Ahok ke Risma sebagai bentuk ketakutan sang petahana jika wali kota Surabaya akan menjadi penantangnya. Ya, dan mungkinkah jawaban Risma juga sebagai sinyal dirinya akan diusung PDIP di Pilkada Ibu Kota 2017? Untuk mengetahuinya sudah hadir Ketua DPP PDIP Bidang Politik Andreas Parera dan juga dari kantor DPP Golkar ada Nusron Wahid, Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Petahana. Selamat petang untuk Anda berdua. Mungkin terlebih dahulu sebelum ke Pak Andreas, saya akan nanya dulu ke Bang Nusron dengan apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Mungkin kita memperhatikan dengan statement-statement atau sindiran yang diucapkan oleh Ahok. Apakah memang ini karena ada rasa kegusaran yang terjadi atau ada rasa ketakutan, Bang Nusron? Nggak ada rasa gusar atau rasa takut, nggak ada. Kalau saya lihat tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Ahok kan justru memuji Bu Risma. Kalau Bu Risma mencermati dan membaca serta melihat apa yang disampaikan Pak Ahok secara utuh dan sempurna, saya kira Bu Risma tidak akan marah dan juga tidak akan mencak-mencak gitu kalau orang Jawa bilang. Apa yang disampaikan tadi justru itu memuji kinerja Bu Risma. Hanya saja membandingkan Surabaya dengan membandingkan Jakarta tentunya tidak apple to apple gitu. Itu kan kira-kira makna semantik yang terkandung terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi seperti itu. Saya yakin statement Bu Risma itu dibuat ketika Bu Risma belum mengetahui secara utuh dan sempurna tentang apa yang disampaikan Pak Ahok, kemudian seakan-akan modus pertanyaannya adalah warga Surabaya diremehkan oleh Pak Ahok. Kalau modus pertanyaannya seperti itu, ya pasti Bu Risma marah. Tapi kalau Bu Risma melihat ulang apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi, tidak ada, saya yakin Bu Risma pun tidak akan marah. Saya kenal Bu Risma dengan baik, bukan tipe orang yang senang marah kalau dia melihat masukan-masukan secara utuh dan sempurna. Ya. Kalau bermaksud memuji, ini ada kata yang cukup membandingkan, bagaimana bandingkan kota dulu kan, Solo lebih kecil dari Surabaya, kemudian dari wali kota Solo bisa jadi presiden, kemudian apalagi wali kota Surabaya, untuk kemudian ini sindiran yang kedua begitu, bandingkan lokasi, kemudian keindahan. Jadi kesannya ini yang awalnya dirasakan itu justru ngadu domba antara kader PDIP begitu. Tolong dimakna ya, Anda dulu. Ya. Bukan, Anda salah memahaminya. Anda itu dulu belajar bahasa Indonesia apa tidak? Kalau Anda belajar bahasa Indonesia dengan baik, tentunya Anda bisa memaknai bahwa yang namanya memimpin Solo berhasil, memimpin Surabaya berhasil, ya bisa-bisa saja. Kalau memimpin Jakarta, Surabaya berhasil, bahkan orang Jakarta harus belajar dari Surabaya. Hanya saja yang namanya Jakarta dengan Surabaya itu tentunya berbeda. Karena Jakarta itu adalah provinsi, Surabaya itu adalah kota madya. Jadi tidak ada yang perlu
dipersoalkan dari statement itu dan tidak ada rasa kemarahan. Karena apa? Sebetulnya tidak utuh. Saya yakin Bu Risma itu mendengar itu tidak utuh. Jadi Anda jangan membanding-bandingkan dan jangan mencoba. Coba ada putar ulang deh. Putar ulang dan pahami secara betul, apa yang saya katakan juga ini sama halnya dengan apa pendapat dari Bu Risma pun tidak sama. Tidak ada itu kalimat untuk mencoba. Saya yakin Bu Risma tidak membaca ya, tidak melihat itu. Saya yakin. Saya kenal Bu Risma. Jadi coba putarkan ulang lagi ke Bu Risma. Kalau tanya seperti itu lagi, saya yakin tidak ada satu kalimat pun dari statement yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi itu mana yang bunyinya itu melecehkan warga Surabaya. Justru malah membanding-bandingkan kan. Kalau coba dibandingkan dengan kinerja kan malah bagus. Tadi kan justru seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Ahok sudah sangat sehat. Jadi jangan kemudian dimaknai secara berlebihan itu sebagai makna penghinaan terhadap warga Surabaya. Saya yakin kalau seandainya Bu Risma dikasih tahu dan ditabayunkan dengan baik dan diklarifikasikan dengan baik, tidak akan terjadi peruncingan seperti ini. Dan tadi siang kita sudah lihat Pak Ahok pun mengatakan tidak ada maksud seperti itu. Dan kalau saya baca dari statement tadi yang barusan diputar di TV One, di TV ini juga. Untuk apa takut? Beliaunya kan incumbent, tidak perlu takut. Ya kan? Siapapun itu lawannya tidak perlu takut. Ya kan, beliaunya kan incumbent. Kalau incumbent itu kerjanya baik selama 5 tahun, tidak usah takut. Aku kemarin itu loh yang undang warga. Aku kalau nggak saking kan gimana warga Bu kesini, ya terpaksa ikut warga yang membuat gambar-gambarku, bukan aku. Warga yang nyiapkan sendiri makanan sampai ibu itu nggak mau disuguhi kue, ibu tuh maunya pola pendem. Tahu mereka mbak. Iya, wah semua yang nyiapin warga, jadi nggak usah takut Pak Ahok. Menurut saya, karena kalau incumbent itu kalau sampai itu ya salahnya sendiri. Tapi tidak perlu takut kalau kita kerja baik, masyarakat itu loh pasti seneng. Nggak usah dipeksa-peksa. Bu Risma tidak khawatir reaksi ini jadi menimbulkan atau yang berpikir bahwa ini sebenarnya akan jadi head to head antara Ibu dengan Pak Ahok gitu? Lah ya, beliaunya kok yang membuat. Saya ya bingung. Tadi aku maunya nggak itu, tapi ini ngomong ini adalah harga diri orang warga Surabaya. Saya harus ngomong begitu. Siapa ngomong kita? Sekarang saya juga nggak pingin dibilang Surabaya besar. Ya, kita nggak pingin. Cuman kan nggak bisa kemudian Surabaya itu seperti ini, gitu kan? Ya ini lah. Saya bilang meremehkan. Semacam mancing gitu. Ya mungkin. cuman kan aku harus ngomong daripada nanti orang Surabaya yang itu kan. Saya harus nyampaikan. Jadi ini nggak perlu takut Pak Ahok, nggak perlu apapun lah. Saya pikir wong beliaunya incumbent kok. Bu, ada upaya hukum atau pernyataan ke Menteri Dalam Negeri? Nanti kita lihat lah ya. Saya pikir nggak itu. Cuman saya ingin menyampaikan untuk apa nyinggung-nyinggung Surabaya terus gitu loh. Untuk apa gitu loh. Kami juga nggak ingin kok kita ingin bekerja ini bukan untuk dipamerkan atau bukan untuk itu untuk kesejahteraan orang Surabaya. Kita kerja dan itu kita lakukan bersama-sama masyarakat Surabaya. Nggak mungkin coba kalau warga Surabaya itu tidak menjaga kebersihan, nggak mungkin kota ini jadi bagus kan. Kita. Apakah memang benar bahwa esok hari ini akan ada pertemuan antara Tri Risma hari ini dengan para petinggi PDI Perjuangan yang kabarnya ini sudah berangkat ke Surabaya? Kita dari informasi yang kami dapatkan, kalau boleh bercerita, tadi pagi kami sempat mengikuti agenda Tri Risma hari ini sepanjang hari, dari pagi sekitar pukul 5.30 hingga siang, dan di sela-sela aktivitas beliau berkunjung ke sejumlah daerah di Surabaya, beliau sempat mengatakan memang kemarin sempat di Jakarta, namun beliau belum sempat tidak bertemu dengan ketua dari PDIP sendiri, dan juga memang hingga saat ini beliau mengaku bahwa belum bertemu dengan ketua umum PDI Perjuangan, dan juga belum ada ataupun belum ada pernyataan resmi ataupun belum ada istilahnya
pemberitahuan dari pihak partai tentang apakah dirinya diusung atau tidak dalam cagup Pilgub DKI 2017 mendatang di DKI Jakarta. Sementara itu memang Risma juga tidak menampik bahwa dirinya akan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sesegera mungkin untuk membicarakan tentang Pilgub DKI ini, dan kami juga masih menunggu sebenarnya di Surabaya juga masih belum, kami tim juga belum mendapatkan informasi apakah benar besok ada kunjungan dari Jakarta ke Surabaya untuk membahas hal tersebut ataukah ada hal lain, atau apakah mungkin Risma yang ke Jakarta atau pihak Jakarta yang akan ke Surabaya. Demikian yang dapat kami informasikan dari Surabaya. Sementara itu dulu kembali ke Brigita di Jakarta. Baik, Nachota Yesida, terima kasih laporannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan perihal luas wilayah, pernyataan Ahok yang membandingkan Surabaya dan Jakarta Selatan telah membuat Risma berang. Iya, dan ia pun langsung membeberkan luas wilayah Surabaya yang lebih dari separuh luas wilayah DKI Jakarta. Kita lihat perbandingannya, meskipun Ahok membantah membandingkan luasnya, hanya setara bahwa Surabaya adalah kota administratif, termasuk juga Jakarta Selatan. Ini kalau kita bandingkan, DKI Jakarta luas provinsi 662 km persegi, kemudian jumlah penduduk lebih dari 10 juta, APBD 67 triliun rupiah. Kita akan melihat bagaimana kondisi di Surabaya. Nah, kalau Jakarta Selatan sendiri, hanya 141 km persegi. Ya. Jumlah penduduk 2.164.070 jiwa. Sementara kita melihat perbandingan di Surabaya, kalau tadi daerah Jakarta, dan kita mengambil satu sampel di Jakarta Selatan. Di Surabaya, luas wilayah ada 350,54 meter. Ada juga Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada juga Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto, dan juga Wasekjen Eriko Sutarduga, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Dalam keterangannya kepada teman-teman wartawan, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa rapat pada hari ini merupakan rapat rutin biasa yang dilakukan oleh pengurus pusat DPP PDI Perjuangan setiap hari Kamis dan Jumat. Dalam rapat ini dibahas segala macam masalah, baik itu masalah eksternal maupun masalah internal, termasuk juga membahas masalah pilkada serentak, namun tidak spesifik membahas pilkada di DKI Jakarta, karena sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bahwa menginstruksikan untuk saat ini tidak spesifik membahas pilkada di wilayah DKI Jakarta, karena didahulukan adalah membahas persiapan pilkada serentak di sejumlah daerah, diantaranya di 27 kabupaten dan kota. Nanti pada saat-saat terakhir baru akan dibahas masalah pilkada di wilayah DKI Jakarta. Alhasil PDI Perjuangan sendiri juga belum menentukan pasangan calon yang akan diusung pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Berikut kutipan pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Kami diminta untuk lebih mengkonsentrasikan persiapan pengajuan pasangan-pasangan di daerah terlebih dulu. Ya, itu artinya penentuan nama untuk Jakarta akan dipending dulu. Tadi kami memutuskan ya Papua Barat, Sulawesi Barat, Banten, ya. Jadi terus kemudian lari ke kabupaten kota sambil menunggu, karena DKI sangat dinamis. Sebabnya Ketua Umum menginstruksikan agar kami fokus ke daerah-daerah, karena tidak adil pemberitaan yang di daerah sangat sepi, sementara sebagian besar media massa lebih mengkonsentrasikan untuk DKI. Apakah di pertemuan tadi di Tukuman ada pembicaraan juga soal nama-nama yang akan diceritakan nama Risma, apakah ditinggi? Oh, semua masuk shortlist. Ya, semua masuk shortlist. Masuk daftar pendek yang dibahas. Ya, semua itu siapa aja, Pak? Ya. Iya, pemirsa, menyikapi banyaknya desakan dari rekan-rekan partai politik koalisi PDIP yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan, dan juga desakan dari internal agar PDIP segera mendeklarasikan pasangan calon, PDIP menerima dan mempertimbangkan segala aspirasi yang masuk ke tubuh PDIP. Namun PDIP tetap menyerahkan semuanya kepada parpol-parpol lain
agar jika tidak sabar ingin mendeklarasikan pasangan calon, dapat lebih dulu mendeklarasikan pasangan calon, karena PDIP tetap berpegang tetap memiliki kriteria pasangan calon yang akan diusung untuk Pilkada DKI Jakarta, namun baru akan dibahas pada saat terakhir. Jadi jika ada parpol-parpol lain yang ingin mendeklarasikan pasangan calon untuk diusung dalam Pilkada DKI Jakarta, PDI Perjuangan mempersilahkan kepada parpol-parpol tersebut. Demikian informasi dari kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio. Terima kasih Ramadan Wisono dan juga Safati Suryo melaporkan dari Menteng, Jakarta Pusat. Gabung dengan rekan Fahmi Dwi Sutrisno di Balai Kota DKI Jakarta. Selamat siang Fahmi, bagaimana dengan pertemuan antara Sandiaga Uno dengan Gubernur DKI Jakarta? Ya, selamat siang Sira dan Winda. Memang betul sekali bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno siang tadi pukul 10 pagi tadi mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan itu tak lain ingin menemui Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saifullah Hidayat untuk melaporkan hasil operasi pasar yang dilakukan APSI kepada pedagang DKI Jakarta, bahwa hasil temuan Uno saat ini dari pasca Lebaran kemarin hingga saat ini lonjakan harga kebutuhan bahan pokok belum juga turun signifikan. Namun saat ditanya wartawan mengenai sepak terjang Pilkada DKI 2017, Sandiaga Uno menolak berkomentar banyak. Saat wartawan menanyakan apakah jika nantinya Sekda Saifullah Hidayat menjadi wakil pasangan Uno juga belum bisa berkomentar. Uno mengaku bahwa kedatangan ini hanya untuk bersilaturahmi kepada pejabat DKI Jakarta saja. Dan ada pernyataan menarik saat dirinya juga bertemu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang juga akan menjadi rivalnya nanti di Pilkada 2017. Sandiaga Uno tidak bisa berkomentar banyak soal pertemuannya itu, cuman dia menitik beratkan kepada Uno bahwa banyaknya simpatisan atau banyaknya pesan-pesan sara yang dilontarkan dari oknum-oknum partai kepada dirinya, dan itu cukup mengganggu Basuki Cahayapurnama saat pemilihan nanti maju di DKI 2017. Berikut kutipan wawancara Sandiaga Uno saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. YouTube kan akan diadakan, Bang. Tapi intinya udah 25 menit, saya bicara mungkin cuma 1 menit, Pak Gubernur bicara 24 menit. Dan, apa yang dibahas? Ya isu. Pertemuan tadi sudah ada rekan kita yang berada di sana, sudah ada Safati Suryo. Iya, Safati Suryo dan juga di gedung DPP PDIP sudah ada Ramadan Wisono. Terlebih dahulu kita menuju ke Jalan Teguh Umar. Ada Safati Suryo, hingga petang ini apa informasi yang Anda dapatkan di Teguh Umar, Safati? Ya, pemirsa, rapat pengurus tingkat DPP PDI Perjuangan yang khusus membahas pemilihan Gubernur DKI Jakarta di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang semula dijadwalkan siang tadi batal dilaksanakan. Namun tadi kami sempat melihat kedatangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga didampingi oleh Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Kedatangan Hasto dan juga Eriko Sotarduga ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat ini yakni untuk melaporkan persiapan perkembangan pilkada serentak di sejumlah daerah di Indonesia, kemudian juga untuk membahas isu-isu strategis dan juga membahas masalah eksternal parpol. Dan ketika berbincang dengan para wartawan, Hasto juga sempat membantah rencana kedatangan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini yang sebelumnya dijadwalkan akan datang ke ibu kota DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Kemudian pemirsa, Hasto Kristianto juga tadi sempat kembali menyampaikan 3 opsi yang sudah disiapkan oleh PDI Perjuangan dalam rangka menghadapi Pilgub DKI Jakarta Februari 2017 mendatang, yang juga pada siang tadi sudah disampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketiga opsi tersebut yang telah disiapkan oleh PDI Perjuangan, diantaranya yang pertama, PDIP akan tetap melanjutkan pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat.
Menurut Hasto, opsi ini berasal dari aspirasi dari arus bawah dan PDI Perjuangan akan terus mempertimbangkan opsi tersebut. Kemudian opsi yang kedua, PDI Perjuangan akan menjaring nama-nama yang sebelumnya pernah dilakukan fit and proper test oleh PDI Perjuangan pada Mei 2016 lalu yang telah diikuti oleh sedikitnya 26 nama, di mana penjaringan ini dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan pertimbangan objektif dan juga pertimbangan politik. Dan pemirsa, opsi ketiga yang sudah disiapkan oleh PDI Perjuangan, yakni dengan melahirkan pemimpin yang dihasilkan oleh pemetaan politik internal parpol. Pemetaan politik ini yakni dengan melirik sejumlah nama yang sebelumnya sudah banyak beredar jelang pilkada serentak atau jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 ini, diantaranya Sandiaga Uno, kemudian Jarod Saiful Hidayat, atau bahkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang juga masuk dalam pemetaan politik internal PDI Perjuangan yang saat ini setengah santer dibicarakan atau diberitakan. Namun sampai saat ini menurut Hasto Kristianto, PDI Perjuangan belum juga menentukan nama-nama yang nantinya akan diusung oleh PDI Perjuangan di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Dan pemirsa, berikut cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat setelah menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian hampir provinsi-provinsi besar kami sudah putuskan, dari luar Jawa terlebih dahulu, baru kemudian masuk hingga akhirnya kami nantinya pada waktu yang tepat akan kami bahas untuk daerah khusus ibu kota. Jadi sampai sekarang untuk DKI belum ada keputusan, meskipun berbagai skenario-skenario telah kami sampaikan juga kepada Ibu Ketua Umum. Kalau skenario kan sudah ada, tinggal proses untuk pengambilan keputusan akhir, dan kami mencermati, mengingat DKI ini sebagai representasi dari seluruh pergerakan politik nasional, dan DKI merupakan ibu kota negara, sangat wajar apabila DKI mendapatkan perhatian yang begitu besar. Pemirsa, dalam kesempatan siang tadi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga kembali mengapresiasi pembentukan koalisi kekeluargaan yang sudah dibentuk pada Senin lalu oleh 7 partai politik. Meskipun belum diresmikan oleh tingkat DPP PDI Perjuangan, namun Hasto memuji pembentukan koalisi kekeluargaan karena ini menunjukkan bahwa untuk melahirkan calon pemimpin di Jakarta ini perlu untuk menggunakan kekuatan kolektif rakyat dan juga kekuatan partai politik. Demikian informasi sementara yang dapat kami kabarkan, kembali ke studio. Ya, Safaati dari kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita menuju ke kantor Ramadan Wibisono. Ramadan, apa hasil pertemuan atau rapat di kantor DPP PDIP? Ya, Divi serta pemirsa, beberapa menit yang lalu baru saja rapat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat berakhir. Rapat dimulai sekitar pukul 2 siang tadi, berlangsung sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Dan rapat tersebut dihadiri sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Di antaranya tadi isu terkini, saya laporkan bahwa saya sudah mendapat surat rekomendasi dari Partai Gerindra tanggal 29 Juli, langsung Partai Gerindra sekarang lagi membangun mekanisme koalisi, dan itu dilakukan oleh pimpinan partai. Pak Gubernur menyampaikan secara definitif kepada Gerindra, dan mungkin nanti saya sampaikan juga kepada pimpinan partai, bahwa Pak Gubernur sangat terusik dengan isu-isu SARA dan primordialisme yang dikedepankan. Pak Gubernur menyatakan kalau mau berantem, gue juga bisa berantem gitu. Dan dia cukup fit katanya, olahraganya sudah cukup sehat katanya. Saya ajak lari sih besok hari Minggu, tapi kelihatan dia nggak bersedia, dia lebih suka berantem katanya. Jadi saya bilang, saya kesini bukan mau ajak ribut Pak, saya nggak mau rusuh. Ya, pasca pertemuannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Uno juga sempatkan mengunjungi komplek Balai Kota DKI Jakarta. Dirinya berkelakar bila nantinya ia menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dirinya sudah tahu apa saja yang ada di komplek Balai Kota DKI Jakarta. Berikut Sira dan Winda. Ya, demikian pemirsa laporan Fahmi Dwi Sutrisno langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ini jangan-jangan Ahok menyendiri ini untuk memancing
Risma ataupun takut kehadiran Risma dalam pilkada DKI. Ada sedikit kekhawatiran ya jika Risma datang ke Jakarta. Kita akan melihat pernyataannya berikut ini. Ini Jakarta gimana nih? Kok beda banget sama Surabaya? Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum? Bisa kayak gitu kan? Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan kepada masyarakat. Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Itulah. Ini Jakarta, ini bukan cuma Jakarta Selatan nih, ini utara, pusat, timur, barat. Itu beda, gitu loh. Jadi komparasinya masih bandinginnya. Misalnya kalau cuma Jakarta Pusat, menurut kamu kalau cuma di tengah kota ini bagus nggak? Ya bagus dong. Cuma di sini doang kok. Nah itu saya katakan ini menarik. Nah kita harapkan banyak calon kepala daerah datang. Iya, memang pernyataan yang dilontarkan oleh Ahok ini akhirnya mendapatkan reaksi juga ya dari Ibu Risma hari ini bahwa kata-kata Ahok yang membandingkan Surabaya dan Jakarta Selatan menyulut emosi Risma yang selama ini cenderung irit komentar mengenai Ahok ataupun Pilkada DKI. Mohon maaf ya, aku warga Surabaya. Taruhlah lepas aku dari wali kota, aku juga warga Surabaya yang aku punya harga diri. Ya. Jadi apa namanya, aku melihat ini, aku coba lihat datanya ya. Kita sama-sama lihat. Surabaya luasnya 374 ini ya. Ini dataku, 374,8 km persegi. Jakarta luasnya ini 661,5 km persegi. Sekarang seapanya? Setengahnya Bu ya? Seperempat. Ya. Lebih besar dari separuh kan luasku ya. Udah ya. Kita ketemu, nah kita ketemu ya separuhnya. Aku dipanggil wali kota ya. Aku dipanggil wali kota, beliaunya gubernur ya. Yang ketiga, jadi luasnya tadi sepakat kita separuh, saya wali kota, beliaunya gubernur. Beliaunya itu membawai 5 wali kota, 1 bupati ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta, 5 wali kota. Ya ini mesti tak. Kabar hari ini saya akan langsung mengajak Anda ke Surabaya, di mana Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini petang tadi menggelar jumpa pers untuk menjawab tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ada Nachota di Surabaya akan menginformasikan kabar selengkapnya kepada Anda. Nachota, silahkan. Baik Brigita dan juga pemirsa, akhirnya setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menanggapi atau merespon pernyataan atau statement dari Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta, dengan menggelar jumpa pers atau preskon petang tadi di Balai Kota, tempat saya mengabarkan saat ini. Tadi, siang atau tadi, tepatnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat memberikan statement-statement di mana hal tersebut menyangkut paut tentang Kota Surabaya, dan praktis Ibu Risma langsung merespon hal tersebut dengan mengadakan preskon di Surabaya. Dan berikut adalah sedikit cuplikan dari pernyataan Ibu Risma pada preskon petang tadi. Sekali lagi ini bukan ini. Nah aku kan kalau lama-lama kok seolah-olah Surabaya terus ya. Surabaya itu salah apa? Kami salah apa sama Pak Ahok? Ada indikasi sentimen pribadi mungkin? Aku nggak tahu. Wong aku juga jawabnya terus, teman-teman kan berapa kali nanya juga jawabanku sama kan, nggak pernah berubah. Itu. Jadi aku nggak tahu tuh apa takut.